Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang. Siang, Abang sehat? alhamdulillah baru sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Oh, sibuk ya, Bang ya? Sekarang udah agak nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Karena pilkadanya udah nggak ada nih. Iya, pilkada udah nggak ada, udah lewat di 2020 kemarin ya, pilkada serentak itu baru sibuk ya, Bang ya. Jadi selaku saya sementara lagi berbincang-bincang, lagi sharing gagasan bersama pengamat politik Indonesia, Bang Hadi Suprapto Rusli. Nah, depan saya ini tidak ada Bang Hadi. Bang benar ya, pengamat politik Indonesia. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa Bang. Jadi suatu kebanggaan untuk saya bisa berbincang-bincang dan berbagi gagasan terkait dengan Pilkada 2022 ya Bang ya, tapi diputuskan kemarin di DPR RI untuk 2024 Bang. Yeah. Nah, yang kemarin sempat dibahas yaitu terkait dengan pelaksana pilkada sesuai ketentuan dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu pasal 731 ayat 2 dan 3 itu, yakni pada 2022 dan 2023, tapi ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan di 2024. Tanggapan Abang gimana selaku sebagai pengamat politik, Pak? Mungkin saya cerita dari kronologis awal ya. Baik. Kenapa pilkada itu 2024? Iya. Pilkada dilaksanakan 2024 itu memang sejalan dengan undang-undang. Iya. Karena pada awalnya pilkada di Indonesia itu pilkada serentak itu dimulai tahun 2005. Kemudian sampai di 2013 itu berlanjut dan bergulir jabatan per 5 tahun. Iya. Nah, kemudian setelah 2013 timbul wacana untuk membuat pilkada serentak. Kemudian timbullah yang namanya pilkada semi serentak, dan itu dimulai 4 tahap, yaitu 2015, kemudian 2017, kemudian 2018, dan terakhir kemarin 2020, dan kemudian akan diserentakkan di 2020. Nah, pada saat dilaksanakan 2020, setelah 2020 mau dilaksanakan 2024, timbul persoalan dan banyak para pegiat pemilu dan masyarakat sipil yang menolak dengan berbagai alasan. Iya. Dan ini juga kalau kita lihat dengan berbagai pengalaman kita di waktu pilkada serentak 2020 kemarin, 2018, 2017, ditambah juga dengan pilpres 2019 kemarin. Iya. Nah, ini akan menjadi catatan apakah pilkada 2024 itu pantas untuk dilaksanakan dengan berbagai risiko yang harus kita hadapi. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Iya. Nah, ini menjadi persoalan. Iya. Nah, kalau saya melihat itu ada sekitar 6. Ada sekitar 6 poin yang perlu menjadi pertimbangan. Kalau dari diri pribadi saya sebagai pengamat politik dan pegiat demokrasi, saya tidak setuju dilaksanakan pilkada itu 2024. Tidak setuju dengan pilkada 2024. Tapi ya? saya setuju dengan pilkada serentak. Pilkada serentak. Pilkada serentaknya saya setuju, tapi pilkada 2024-nya saya nggak setuju. Tidak setuju, Bang. Kan kalau saya lihat ini Abang tadi bilang bahwa tidak setuju dengan pilkada 2024, tapi pilkada serentak itu setuju karena memang pada kenyataan kita lihat di 2024 nanti ini kita diperhadapkan dengan pesta demokrasi pilpres pileg. Betul. Nah, kalau misalkan dengan pilkada lagi berarti ada 3 pesta demokrasi. Betul. Bang. Nah, gimana itu, Bang? Nah, ini jadi persoalannya. Pertama, saya melihat itu alasannya teknis. Iya. Alasan teknis ini kita lihat bahwa dalam proses pilkada serentak 2024 itu akan dibarengi dengan pemilu. Iya. Walaupun waktunya tidak bersamaan, tetapi masih dalam tahun yang sama. Oleh karena itu secara tahapan itu akan sangat beririsan sekali. Kita lihat misalnya, pemilu legislatif itu akan dilaksanakan April. Iya. Ya kan? Kemudian Pilpres kemudian Juli. Iya. Kemudian pilkadanya November. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya Pilpres terjadi 2 putaran. Putaran keduanya bisa akan dilangsungkan sekitar Agustus atau September. Iya. Ya kan? Iya. Kemudian sedangkan November kita udah pilkada serentak. Benar. Nah, bagaimana kalau itu terjadi misalnya? Nah, kemudian di sisi lain secara teknis pengalaman kita di pemilu 2019 kemarin, kita coba lihat bahwa beban penyelenggara itu sangat besar sekali. Iya. Kemudian dan itu mengakibatkan distribusi logistik terhambat.
kemudian surat suara tertukar, kemudian suratnya tidak sampai kata suaranya, kemudian surat suaranya dalam hal penggunaannya juga bermasalah misalnya. Nah ini akan menjadi pertanyaan, itu kemarin baru 3, ya kan? Pemilu DPRD, pemilu DPRD provinsi, DPR RI, kemudian Pilpres. Sekarang ditambah lagi dengan pilkada serentak, walaupun waktu tidak bersamaan, tetapi waktunya sangat beririsan dalam proses irisannya. Nah ini akan di tahun 2024. Nah ini menjadi masalah yang pertama, itu alasan teknis. Belum lagi alasan yang lain, kan banyak yang meninggal, 400-an orang meninggal, itu bukan angka yang sedikit, walaupun tidak ada tidak ada alasan medis yang mengatakan bahwa orang mati gara-gara penyelenggaraan pemilu pada saat itu. Tetapi dari hasil riset yang dilakukan oleh UGM menyatakan bahwa beban penyelenggara itu sangat besar sehingga menimbulkan menimbulkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kelelahan dan sebagainya. Nah itu hasil riset loh. Nah itu bisa dipertanggungjawabkan oleh UGM. Nah kemudian yang kedua dari sisi elektoral, Anda bayangkan dalam 1 tahun atau 2 tahun itu diganti oleh PJS, ya kan? Diganti oleh PJS. Nah dalam hal ini kita khawatir yang namanya PJS itu kan ditunjuk oleh Kemendagri, kemudian kabupaten ditunjuk oleh pemerintah provinsi, dan itu akan dikhawatirkan PJS yang ditunjuk itu akan menguntungkan afiliasi dari partai politik tertentu untuk memenangkan Pilpres. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, kita tahu yang namanya PJ atau PLT, apalah namanya dalam istilah hukum, itu kewenangannya terbatas. Ya, tidak sama dengan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat, walaupun pemerintahannya tetap jalan. Contoh Makassar, PLT-nya lumayan, tetapi pemerintahan tetap jalan. Tetapi ada hal-hal khusus dan strategis yang tidak bisa diambil keputusan oleh seorang PJ atau PLT. Anda bayangkan 2022 itu ada 101 PLT. Kemudian 2023 itu ada 171 PLT. Artinya dalam 2022-2023 menjelang 2024 itu ada 271 kepala daerah itu PLT yang kewenangannya terbatas. Nah itu problem, dan itu masalah yang serius juga. Nah dalam hal ini kita tahu, apalagi wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, ada wilayah-wilayah potensial secara elektoral. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Dan ini mata pilihnya besar sekali. Dan ini menentukan siapa pemenang Pilpres dan pemilu legislatif. Ya kan? Dan itu PLT semua. Artinya siapa yang diuntungkan dari PLT tersebut ya yang memiliki afiliasi partai politik tertentu. Baik. Dan ya kan? Kalau misalkan dalam kacamata Awang Sinta sebagai pengamat politik, apakah ini menguntungkan dari kepada partai-partai yang berkuasa untuk mengusung ini? Menguntungkan partai yang punya kepentingan di sana untuk memenangkan Pilpres 2024. Apalagi beberapa kepala daerah yang notabene dari wilayah-wilayah besar DKI Jakarta. DKI Jakarta ini kan pilkada rasa Pilpres, ya kan? Kemudian Jawa Barat pemilih paling besar di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, belum lagi kalau Sumatera Utara misalnya. Nah, kalau calon-calon kepala daerah ini ingin maju di 2024, artinya panggung politiknya juga terbatas. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan. Kenapa? Karena habis Anies Baswedan itu 2022. 2023 itu 1 tahun nganggur. Kalau 2024 kan udah Pilpres awal 2023 itu tahapan Pilpres udah mulai jalan. Walaupun walaupun Ridwan Kamil, kemudian Ganjar, kemudian Khofifah habisnya 2023, tetapi tidak serugi Anies Baswedan 2 tahun loh ke 2024. Nah, kemudian yang keempat, alasan yang keempat ya, alasan keamanan. Apalagi wilayah-wilayah yang besar tadi seperti DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, ini kan berdekatan. Kemudian terjadi situasi politik di daerah tersebut, kemudian keamanan terganggu dan sebagainya dari hasil proses pemilihan itu. Kemudian aparat keamanan mau diterjunkan ke sana, kemudian di sisi lain juga ribut, kemudian di sana juga ribut, kan terbatas. Nah ini juga dari sisi perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kelima adalah isu.
dan kita akan dihadapkan dengan banyak sekali janji-janji politik. Belum lagi janji pilpres, belum lagi janji calon legislatif, belum lagi janji calon kepala daerah di dalam waktu yang bersamaan dan tidak ada jarak. Karena yang namanya pilkada 2024 misalnya, 2023 mereka udah sosialisasi. Pilpres juga begitu, jangankan 2023, 2022 sudah mulai sosialisasi. Iya. Anda bayangkan dalam satu waktu, dalam satu tahun, isu bermacam-macam berseliweran dan sebagainya. Nah, ini juga akan menjadi tantangan kualitas demokrasi kita. Kemudian isu yang paling dominan nanti pasti isu pilpres. Itu akan menenggelamkan isu-isu yang lain. Itu. Nah, yang terakhir, Ya. alasan ekonomi. Kita tahu sekarang kita dalam kondisi COVID, pandemi COVID-19, kita dihadapkan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi kita. Bukan hanya kita, juga dari segala penjuru dunia secara global ekonomi ambruk gara-gara COVID-19. Kemudian kita akan mencoba bangkit. Anda bayangkan kalau seandainya ada pilkada 2022-2023, itu akan memberikan stimulus ekonomi untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Kenapa saya katakan demikian? Karena di setiap pilkada perputaran uang itu beredar di masyarakat. Iya. Mulai dari UMKM, kemudian percetakan dan sebagainya, mereka hidup dari sana. Iya. Artinya 2022-2023 kita bisa recovery, akan lebih cepat. Kalau seandainya 2022-2023 tidak ada pilkada, kemudian stimulus ekonomi kita juga tidak akan secepat yang kita bayangkan untuk bisa kembali normal seperti biasa. Saya kira itu yang menjadi alasan kenapa pilkada 2024 itu lebih baik ditunda demi kualitas demokrasi kita. Pilkada 2024 itu mendingan ditunda ya? Ditunda ke 2027 demi kualitas demokrasi. Oh, oke. Tapi bagaimana kalau misalkan itu kan terlalu lama rentang waktunya itu loh Bang, 2000. Tadi memang 6 faktor yang tadi sudah disampaikan dan bagi saya ini cukup rasional ya. Cukup rasional dengan 6 faktor tadi bahwa pilkada 2022 yang tadi sudah dimundurkan 2024 akan bertabrakan dengan pesta demokrasi. Ada tiga momen di Pilpres, Pileg dan juga pilkada serentak. Ini memang ada beberapa bulan setelingan waktunya, tapi dalam 1 tahun gitu. Dan 6 faktor tadi sudah disampaikan cukup rasional Bang. Tapi kalau misalkan tawaran Abang tadi bahwa itu akan diundur hingga 2027, bukan itu lama ya Bang ya? Gimana? Tidak, karena kalau kita coba lihat, kalau yang seandainya pilkada ini bergulir seperti biasa dengan masa habis masa jabatannya, maka yang ikut pilkada 2022 itu adalah mereka yang pilkada 2017. Iya. Kemudian yang pilkada 2023 mereka akan pilkada di yang pilkada kemarin 2018. Artinya habis masa jabatan itu di tahun 2024 akhir dan sebagainya. Nah, jarak antara 2024-2027 itu tidak terlalu lama, apalagi pasca pemilihan presiden. Kita perlu ingat bahwa kemarin waktu Pilpres saja misalnya pembelahan isu dan sebagainya itu butuh waktu yang lama untuk recovery. Misalkan contohnya isu cebong dan kampret misalnya. Iya kan? Nah, itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa recovery. Iya. Kalau seandainya Prabowo nggak masuk dalam kabinet, mungkin ini tidak akan selesai. Iya kan? Nah, setelah Pak Prabowo masuk ke kabinet, ini akan agak mulai mereda. Nah, coba Anda bayangkan, iya kan? Coba Anda bayangkan kalau seandainya Pilpresnya 2024 di bulan Juli, di bulan Juli, kemudian seandainya terjadi 2 putaran, dilanjut lagi 2 November, artinya kan terjadi persaingan yang sengit. Kemudian pembelahan isu yang luar biasa. Kemudian dihadapkan setelah itu pilkada, maka itu juga akan berdampak walaupun secara empirik, kemudian secara pengalaman kita di pilkada, walaupun yang namanya pilkada itu masyarakat memilih itu bukan karena siapa pilpresnya, tetapi siapa figur kepala daerahnya. Tetapi di bawah itu akan ada pengaruhnya. Nah, itu walaupun itu bukan alasan masyarakat memilih. Kalau masyarakat memilih kan lebih pada lihat figur kepala daerahnya, bukan lihat siapa capresnya. Tetapi ada emosional yang masih terbawa di aroma Pilpres, kemudian dimasukkan kepada pilkada, itu juga akan berdampak nantinya. Berdampak ya, Bang ya. Bang, terus ini satu lagi Bang, bagaimana nih selaku pengamat politik, Abang melihat pada level masyarakat, apakah memang banyak juga yang apakah antusias untuk menerima 2024 atau 2022, atau mereka
rata-rata menolak itu loh Bang. Dalam kacamata Abang melihat ini. Ini belum ada riset ya, ada Iya. riset yang menyatakan bahwa masyarakat itu setuju Iya, pilkada 2024 atau setuju di 2022 iya. dan 2023. Tidak ada riset yang untuk melihat ada riset. apakah masyarakat berpihak ke yang mana. Iya, Tapi kalau kita mau jujur, tentu masyarakat menginginkan adanya pilkada 2022-2023 karena akan membangun karena ada perputaran uang di sana, perputaran ekonomi di sana, sehingga memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat untuk bisa menggerakkan roda ekonomi di bawah. baik. Oke, baik. Terima kasih Bang. Ini sangat luar biasa pemaparannya hari ini terkait dengan pilkada 2022 ya, 2003 yang diundurkan pada 2024. Tapi tawaran tadi, Abang setuju ya, tidak setuju dilaksanakan di 2024, tapi setuju melakukan pilkada serentak dan itu kalau boleh di 2027 ya Bang ya? Iya. 2007. Closing statement Bang. Baik, ini nasi sudah jadi bubur, iya kan? nasi Karena pilkada undang-undangnya pembahasannya di DPR itu sudah dihentikan, maka secara tidak langsung pilkada akan tetap dilaksanakan 2024. Ini akan jadi catatan sejarah bagi elit-elit politik kita terkait dengan kualitas demokrasi dari hasil pemilihan pilkada serentak 2024 nanti. Dan tentunya ini menjadi tantangan dan presiden bagaimana kualitas demokrasi kita ke depan. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih, Bang. Jadi itu tadi sudah disampaikan, memang sudah nasi sudah jadi bubur. Jadi kalau misalnya kita mau mengembalikan lagi putusan yang sudah menjadi putusan di DPR RI bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 2024 itu kecuali nanti kalau ada gugatan class action masyarakat ke MK. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa terganggu dengan tapi kalau misalkan aku melihat itu ada kemungkinan itu ada, dan kalau misalkan melalui jalur itu bisa dapat. Bisa jadi Ya Bang ya. Bisa jadi. Baik, terima kasih pemikirannya Bang. Kita akan diskusi lain kesempatan dengan tema-tema terkait dengan politik. Sekali lagi karena hari ini kita diskusi soal pilkada serentak, pemikirannya langsung dari pengamat politik Indonesia Bang Hadi Suprapto Rusli ya Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.